Shalom, selamat pagi semua sahabat BSJD GKE yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Jumat 15 September tahun 2023, bersama dengan saya, Pendeta Molis dari Resort GKE Delang. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan dan berdoa. Mari kita belajar dari kitab Kejadian, pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai yang ke-17, di bawah perikop, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Saya akan membaca firman Tuhan yang berbunyi demikian. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangkubumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalinya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan, hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi ke sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Dan jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan yang memelihara firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita tentang perjalanan kehidupan Yusuf merupakan bukan menjadi rahasia umum bagi kita yang mendengarkan ceritanya, yang memberikan spirit dan memberikan pelajaran berharga bagi iman kita, di mana Yusuf patut diteladani dalam keteguhan imannya kepada Tuhan, dan ia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini merupakan gambaran penyertaan Tuhan terhadap Yusuf dan saudara-saudaranya.
Allah mengirim Yusuf untuk mendahului mereka ke Mesir, supaya umat pilihan Allah tetap terpelihara dalam peristiwa terjadinya kelaparan di negeri itu. Apa yang dimimpikan Yusuf semasa ia kecil menjadi kenyataan dan terjadi pada saat Yusuf berada di Mesir. Pada akhirnya Yusuf sadar bahwa ia diutus Tuhan untuk pekerjaan besar bagi banyak orang. Satu kunci mengapa ia selalu disertai oleh Tuhan, karena ia selalu menyerahkan perkara hidupnya kepada Tuhan. Yusuf menjadikan Tuhan menjadi pusat hidupnya. Ia benar-benar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tak kala pergumulan silih berganti terjadi di dalam kehidupan Yusuf, ia selalu saja menyerahkannya kepada Tuhan. Maka benarlah firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dan lagi firman-Nya dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22 bagian A. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Begitu pentingnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh Yusuf. Dengan kuasanya ia bisa berbuat apa saja, tetapi ia tetap menjalani kasih dengan apa yang ia lakukan. Ia menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Dengan kehidupan kita, Yusuf manusia biasa yang Tuhan pakai untuk menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia. Kita juga sebenarnya sama seperti Yusuf. Meskipun pelayanan dan pekerjaan kita tidak sebesar dengan apa yang Yusuf lakukan, namun Tuhan mau kita tetap hidup dalam kasih-Nya, dan kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tatkala kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka Ia akan menyertai kita. Yusuf membuktikan bahwa penyertaan Tuhan selalu ia rasakan. Tatkala ia menyerahkan semua kehidupannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Saya meyakini Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada kita ketika kita selalu menyandarkan kehidupan kita pada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Dan Mazmur 55 ayat yang ke-22 bagian A berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu yang kudus. Terima kasih atas hari dan berkat yang Engkau sediakan bagi kami pada saat ini. Dan Engkau sediakan pula kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, bukti kasih-Mu kepada umat ciptaan-Mu. Pada saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu, sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar hari ini. Dan kami mau terus belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami dalam kehidupan ini ya Bapa. Berikanlah kami berkat yang sesuai Engkau limpahkan bagi kami, supaya kami boleh tercukupi hari ini, dan kami selalu diingatkan supaya kami tidak mengambil hak orang lain yang Tuhan sediakan melalui karya kami. Pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus boleh menuntun kami dalam pelayanan dan pekerjaan kami. Berikan kami hikmat dan kelimpahan dari-Mu ya Tuhan, supaya dengan hikmat kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap perbuatan kami. Dan dengan kelimpahan-Mu, kami bisa berbagi dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan hari ini pelayanan dan pekerjaan kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian kami memberitakan nama-Mu melalui perbuatan kami di atas bumi ini, sehingga nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Amin.